cerita kita minggu ini. Ada apa nih? Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya. halo. Pada hari ini saya Tommy Julio dan Samuel akan membahas dan membedah tentang temanya nih, tentang remaja. Remajaku bukan remajamu ya. Siap. Sebelum itu aku mau nanya Samuel, gimana minggu-minggu ini ceritanya? Minggu-minggu ini gak ada yang spesial sih. Gak ada yang spesial ya. Biasa aja. Sekolah, main game, tidur. Kerjain tugas itu Iya. ya. Sama makan dan Iya. mandi, jangan lupa. Kalau aku Pasti sendiri dong. aku ada tugas praktek gitu, suruh bikin topeng dan masih mencari jati diri topeng ini mau dibawa ke arah mana ya. Iya. Tapi udah nonton tutorial, tinggal dilaksinikin. Laksanakan. Terus juga beberapa hari kemarin udah mulai libur karena anak kelas 12-nya lagi ujian ya. Oh mantap. Oke, sebelum itu Samuel mau mengingatkan suatu tentang... Oh iya. Jadi jangan lupa guys untuk subscribe, komen, dan share YouTube channel kami di Light Generation. Dan juga Spotify dan juga Anchor di cerita kita minggu ini. Kalau teman-teman merasa nyaman, merasa enak untuk mendengarnya, jangan lupa di-share ke teman-temannya karena kita waktunya untuk menuai, untuk menabur ke ladang-ladangnya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Kayaknya kalau berdua doang kurang asik ya Sam ya. Soalnya kita masih remaja, kita butuh yang lebih berpengalaman, yang lebih matang gitu soal remaja. Langsung saja kita sambut Kak Pepson. Halo Kak. Gimana Kak Pep? Julio dan Sam ya. Iya. Gimana Kak Pep minggu-minggu ini ceritanya? Minggu-minggu ini ceritanya luar biasa. Persiapan buat pasca sibuk sekali di sekolah dan juga acara retret. Kak Pep sebagai guru gimana tentang PJJ itu? Jarak jauh, apakah merasa nyaman atau? Ya sebenarnya nyaman gak nyaman sih, karena semua merasakan dampaknya pandemi ini, ya dinikmati aja. Beradaptasi berarti ya sebutannya ya. Oke, langsung masuk ke materinya. Remajaku bukan remajamu. Kak Pep sendiri gimana? Dulu backgroundnya Kak Pep lahir di Jakarta. Daerah Jakarta. Berarti sejak lahir udah anak Jakarta banget ya kan? Udah anak Jakarta. Betawi abis. Kak Pep sebenarnya ada daerah Bataknya tapi udah sejak dini lahirnya di Jakarta. Kak Pep anak keberapa dari berapa bersaudara nih? Anak ketiga. Tapi gugur satu jadi anak kedua sekarang. Jadi kakak di atas saya meninggal. Jadi Kak Pep anak ketiga sebenarnya dari 5 bersaudara ya Kak Pep ya? Betul. Kak Pep dari dulu tuh udah Kristen? Dari lahir Kristen. Dari lahir udah Kristen. Berarti sekolah minggu dong ya? Ikut sekolah minggu? Oh iya pasti. Wah, mantap. Berarti Kak Pep udah sekolah minggu sejak dari dini ya, terus beranjak dewasa menuju remaja. Nah, waduh, mantap. Jadi sekarang kita mau bahas, kan kalau kita berdua kan kurang masih di masa remaja gitu kan, belum berpengalaman. Jadi kita mau nanya Kak Pepson, menurut Kak Pepson tuh remaja tuh apa sih? Masa remaja itu masa yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena masa-masa tuh dimana banyak hal pengen ditahu, ya, pengen, lalu kemudian berani mencoba. Nah, di situ saya rasa menyenangkan ya, karena nanti beranjaknya umur pasti akan berbeda, semangatnya akan berbeda. Oke, dari masa balita, batita, remaja atau dewasa terus jadi orang tua, masa remaja ini yang benar-benar jadi penentu ya, jadi dominasi. Sebenarnya kita bisa bilang remaja ini masa-masanya kita buat menemukan tujuan kita sendiri nggak Kak? Iya, betul, setuju. Masa-masa di mana mencari jati diri sih kalau orang bilang ya. Mencari jati diri, menemukan gua itu untuk apa di sini dilahirkan. Nah, itu pertanyaan kan yang sering kali muncul di makna hidup, karena remaja ini benar-benar lagi liar-liarnya berpikir ya. Pengen ini, pengen itu, nyoba ini.
Kalau Kapep sendiri bagaimana masa remajanya? Apakah indah atau menjadi anak yang baik pada umumnya? Atau malah kebalikannya? Gimana nih Kapep? Kalau kakak menilainya gimana ya? Eh, kelam juga sih. Jadi nggak begitu menyenangkan dan tidak untuk ditiru sih. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena sempet di dunia jalanan 5 tahun. Ya karena pergaulan juga. Jadi akhirnya lama-lama kehidupan jalanan itu menyenangkan buat saya. Nah disitulah saya terlena. Kapep mengenal dunia-dunia yang kelam ini dari Kapep sendiri yang ingin memulainya atau bujukan teman gitu Kapep? Awalnya dibujuk sih pasti. Bukan dibujuk sih. Sebetulnya ikut-ikut nongkrong awalnya. Ikut-ikut nongkrong, lama-lama ya secara tidak sadar terbawalah oleh arus pergaulan itu. Gitu. Ditawarin ini itu buat nyoba. Ya. Terus Kapep perasaan pertama nih lu cobain deh kalau misalnya rokok nih lu ngerokok dulu nih gimana Kapep ngerasa aduh enggak deh gue nggak enak atau langsung mau dulu tuh nggak ada pikiran untuk menolak karena semuanya melakukan hal itu jadi ya latah kali ya ikut-ikutan aja udah terpengaruh ikut, gitu terpengaruh jadi semuanya pada rokok masa gue nggak sendiri nggak asik dibilang nggak asik ya rokok dah berarti semua perihal ini sih pergaulannya Kapep ditempatkannya gimana ya kan Kapepson udah lewatin masa-masa kelam gitu ya pas remaja ini iya pas remajanya udah lewatin masa-masa kelamnya tapi gimana Kapepson menjalanin hubungan dengan Tuhan pas masa kelam itu ngejalanin hubungan bersama dengan Tuhan pada masa kelam itu kayaknya nggak ada deh karena pada waktu itu saya ngerasanya tuh rasa nggak layak gitu ya rasanya tuh ketemu Tuhan kayaknya ya nggak layak najis gitu berarti Kapep sebenarnya sadar sendiri kan ya perilaku yang Kapep alamin ini ya nggak sesuai sama nggak layak pas masuk ke gereja ya Kapep pas sekolah minggu itu suka pelayanan kan Kapep ya pas umur berapa lepas dari hal-hal gereja umur 12 tahun jadi saya ingat banget itu terakhir kali itu ke gereja umur 12-an latihan Natal itu saya ingat terakhirnya oke kenapa bisa tiba-tiba udahlah gue malas nih ke gereja dan iya dulu saya ingat saya dimarahin sama kakak sekolah minggu karena apa tuh karena latihan Natal saya bercanda kalau nggak salah sama teman tapi dimarahin gitu nah itu saya penerimaannya waktu itu nggak bener gitu ya pemikiran saya ya jadi saya tuh ngerasa apaan sih ini gereja gua udah capek-capek udah korbanin waktu harusnya gue bisa pulang ini gua nggak pulang tapi malah dimarahin nah sejak itu udah males lah ya udah fokus Kapep itu sebenarnya bukan ke Tuhannya tapi ke manusianya itu sendiri ya Kapep ya yang selanjutnya tentang Kapep kan pas masa kelamnya itu pernah ngobat juga ya Kapep ya terus Kapep ini nggak pernah di titik wah udah nih gue sekarat nih udah lewat nih pas menggunakan itu oke. Jadi itu dulu saya kenal obat-obatan itu pertama kali itu di SMP jadi tepatnya tuh SMP kelas 2 kelas 8 lah ya dulu kelas 2 SMP nah itu dulu zamannya itu masih sebutin boleh nggak sih nggak boleh apa nih sebutin nggak apa-apa langsung inisial aja deh apa merek obatnya gitu nggak usah ya nggak usah deh ya. Itulah ya kamu ya obat-obatan terlarang lah narkoba lah ya jadi saya tuh kenal pertama kali itu di SMP itu dikasih coba sama teman di tongkrongan habis itu pertamanya saya beli satu papan kalau orang dulu bilangnya satu baris begitu isi 10 satu strip ya satu strip lalu kemudian lama-lama kok enak gitu ngefly-nya nah
Lalu kemudian akhirnya saya beli satu, nambah. Kemudian akhirnya lama-kelamaan karena saya konsumen sama si penjual itu, saya ditawarin, sekarang lu jualin dah di sekolahan lu, gua dropin sama lu. Nah jadi saya tuh ada berapa jenis obat lah ya, ada berapa macam jenis obat lah, pokoknya di satu box itu ada beragam jenis obat-obatan, saya disuruh jualin. Nah akhirnya customer saya itu saya ke sekolah-sekolah teman. Waduh. Jadi pengedar nih Kak. Ya, saya inget banget tuh. Saya kamiri anak-anaknya itu, teman-teman juga sih sebenarnya, teman-teman tongkrongan untuk beli. Bahkan ada beberapa yang ketangkep di sekolahan lagi pakai, kemudian di drop out. Nah itu saya nyesel sampai sekarang, hari ini masih temenan lagi sama dia. Gara-gara gue dia. Kapep sendiri gimana? Dulu berarti sempat pernah jadi pengedar ya Kapep? Masalah itu berarti ini dong ya, masuk ke kasus tingkat ilegalitas berarti ya, jadi pengedar narkoba gitu. Pernah ini nggak ketangkap gitu, ketahuan, keciduk? Oh, enggak. Ya gimana ya, gitu kan kali ya. Kalau main bersih berarti ya. Enggak, karena dulu di seingat saya tuh di itu ya ada bandar obatnya, ada bandar kayak kalau dulu zamannya saya tuh masih putau, terus kemudian ganja. Nah 3 ini nih beredar cukup luas. Nah itu ada satu-satu sendiri tempat-tempatnya. Kalau mau beli ini di sini, mau beli ini di sini. Berarti orang belum masih aman berarti ya kala itu ya. Kalau sekarang kan ketat banget tuh Kapep ya. Aku mau minta pendapat Kapep ya tentang pandangan orang tuh yang memahami makna hidup, dia ngerasa salah karena ketika orang ini jadi baik tapi dia tersakiti, dan paham dia ini menjadi orang jahat. Jadi pemikiran dia tuh maksudnya orang jahat lahir dari orang baik yang tersakiti. Kalau menurut saya sih semua orang terlahir baik, semua orang terlahir sempurna, karena Tuhan bilang waktu Tuhan selesai menciptakan itu sungguh amat baik. Jadi saya percaya Tuhan menciptakan semua yang baik, tidak menciptakan semua yang buruk. Tergantung sama manusianya sebetulnya. Waktu ngejalaninnya, apakah mindset dia yang pertama, lalu kemudian lingkungan dia mendukung atau tidak, lalu kemudian sekitar dia bagaimana, itu semua pengaruh-pengaruh yang bisa membawa dampak negatif atau positif sama pribadi orang itu sih. Ngomong-ngomong soal lingkungan, kalau dulu Kapep gimana? Soal keluarga, pas tahu Kapep nih suka ngerokok terus jadi pengedar. Nah keluarga saya itu memang saya akui broken home ya, karena dari kecil kami tinggal hanya anak-anak berlima. Mama sudah tidak bersama kami, lalu kemudian papa itu kerja di luar kota, jadi sebulan sekali hanya datang berikan uang, lalu kemudian pergi lagi. Jadi memang tanpa pengawasan orang tua. Jadi saya bisa berbuat sesuka-suka saya sih. Berarti Kapep nggak ada yang nahan sebenarnya Kapep. Betul. Tapi Kapep dimarahin nggak? Lu kenapa sih Pep kayak begini? Harusnya kayak begini sih. Waktu awal-awal sempat ribut sama kakak sih, karena dia yang paling tertua kan, lalu ya menggantikan posisi orang tua. Sempat dulu waktu merokok itu pernah ngerokok di rumah, jadi udah kayak biasalah gitu. Nah kakak tuh lihat saya ngerokok, dia marah-marah, tapi saya lawan ya, karena waktu itu saya pikir siapa kamu. Akhirnya gitu malah kan. makin ngebrontak ya Kapep. Iya. Oke. Mau nanya nih, kapan Kapepson tuh udah sadar abis itu mau balik lagi ke jalannya Tuhan gitu, mengalami titik balik? Iya. Titik balik ya, ceritanya sih cukup panjang ya. Jadi sebetulnya Tuhan sudah kasih rentetan kejadian-kejadian. Jadi ketika saya dalam kondisi nge-fly itu ada beberapa kali saya itu nangis, ngerasa diri berdosa,
walaupun besok dilakukan lagi, penyesalan gitu ya. penyesalan yang luar biasa, nangis sejadi-jadinya, ngeraung-ngeraung gitu, tapi besok ya masih melakukan lagi. Iya, sebenarnya KPP sadar sebenarnya itu salah. Salah, iya salah. Kemudian titik baliknya itu adalah ketika saya ada di Bogor dengan teman saya, kami pergi ke kali gitu ya. Kami ke Bogor itu dalam rangka menghadiri pernikahan kakaknya teman. Jadi itu ada acara 2 hari di sana. Nah kami datang, lalu kemudian kami anak Jakarta, kita ketemu sama sungai kali yang besar, jadi kita main-main di sana. Nah kami bercanda-bercanda, lalu yang keluar dari mulut kami itu perkataan-perkataan yang sia-sia, Kotor gitu ya. ya sangat kotor. Anak remaja Biasa. suka melupakan kata-katanya itu, Iya. suka menjaga. Justru nggak tahu lagi kata-kata yang bersih gimana. Ya. Oke. Jadi saling melempar kata-kata kotor gitu. Nah, waktu kami sedang aktivitas itu, tiba-tiba itu saya ingat banget itu siang hari yang terang benderang, tiba-tiba itu jadi gelap gulita tuh kayak mau hujan besar gitu. Terus saya lihat teman saya kok dia berhenti, biasanya kan ada jebur-jebur air apa gitu. Rame. Iya. Tiba dia berhenti, terus dia ngeliatin saya, terus dia bilang mati loh kita loh. Mati kita. Wah, pokoknya itu berulang-ulang. Saya tuh baru sadar begitu dia bilang berulang-ulang, saya baru sadar ini keadaan yang tidak biasa. Gitu. Ada yang nggak beres. Nah, itu puji Tuhannya karena saya ke sekolah minggu waktu kecil. Jadi saya teringat satu lagu sekolah minggu itu. Lagunya Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang. Nggak lama itu awan yang tadinya gelap gulita tuh jalan terang lagi. Takut sebenarnya KPP ini. Takut mati. Biasa. Terus KPP yang dipikirin nyebut Tuhan atau yang cuma diinget, aduh gue nyanyi aja deh. Nyanyi aja. Pokoknya udah mati lah gitu. Iya, keingetnya lagu itu udah nyanyi lagu itu. Setelah awannya udah mulai pergi, gimana tuh selanjutnya? Nah, selanjutnya kami masih selesaikan sampai saya nyuci jeans itu sampai kering di situ. Karena dari yang gelap benar-benar tiba-tiba udah terang lagi. Iya, terang lagi. Nah, sampai selesai nyuci dan kering itu kami pakai lagi. Kemudian ke tempat teman itu, kemudian kita cerita sama miminya, sama ibunya. Tadi di kali begini Mi. Terus kita malah dimarahi. Dia bilang, lu ngapain sono-sono, lu barusan di sono ada yang meninggal tuh kemarin-kemarin. Wah, kita dikotbahin lah ya. Dinasihati. Dengan nada-nada tinggi. Iya, dengan nada yang perih gitu. Akhirnya kita main kode-kodean, kita keluar aja, kata teman gitu. Ya udah kita keluar. Akhirnya di luar itu sama teman-teman sebaya itu kita nongkrong. Terus kita cerita lagi. Tadi di kali gua ada kejadian begini nih. Terus teman-teman di situ malah bilang, biasanya kalau nggak mati di tempat, ntar malam dicomot. Diambil ya? Diambil rohnya. Waduh. Wah, terus dicerita dengan bumbu-bumbunya versi biar bikin tegang. Mitos di situ kan. Iya. Wah, itu akhirnya buat saya bilang sama temen, besok kita pulang. Gua nggak mau di sini. Akhirnya dengan bujukan berusaha untuk minta ke miminya untuk pulang. Akhirnya kita diizinin untuk besok pagi pulang. Jadi pagi-pagi sekali tuh saya pulang. Nah, ketika pulang itu kami tadinya ngekos di Kartini ya, karena kami ngamen bareng di sana. Kemudian saya bilang sama teman ini, saya pulang ke rumah deh, ke Cengkareng. Nanti 1 minggu lagi gue baru balik ke kosan. Misah sendiri ya. Sudah, saya turun di Cengkareng. Nah, sampai di Cengkareng itu saya keinget saya punya teman jualan toko plastik di Pasar Cengkareng. Jadi saya mampir ke sana untuk say hello gitu ya. Lalu kemudian saya ke situ, nggak lama saya ngobrol, ada tukang nganterin koran.
Lalu saya iseng ambil korannya, saya baca. Timelinenya besar. 2 orang tewas di kali. Itulah. Saya tertarik lah. Saya baru dari situ ini. Lalu kemudian saya baca timeline isinya. Saya buka, ternyata itu ada 2 orang yang saya tahu itu ada di bawah saya. Di aliran air di bawah saya itu meninggal tergulung air. Jadi diceritakan itu tergulung air. 2 pemancing tewas di kali itu tergulung air. Lalu saya keinget di jam yang sama, itu di jam dimana saya kejadian yang awan gelap itu. Nah jadi waktu baca itu saya udah langsung connect ke Tuhan gitu. Dan waktu itu posisinya Kapep yang ada di atas. Iya, di hulu. Harusnya air itu melewati saya dulu baru ke pemancing. Baru ke hilir ya. Nah, tapi ini dia ngelewati saya. Dia ngelompat harusnya. Nah, itu saya langsung connect ke Tuhan. Saya tanya, kenapa Tuhan bukan saya gitu? Kenapa Tuhan bukan saya? Kenapa justru orang lain? Dan 2 orang gitu. Dan sama gitu. Tumbal ya gitulah ya yang meninggal. Kenapa Tuhan bukan saya gitu? Nah, itu saya tanpa apa ya? Ini saya langsung pamit sama teman itu, saya langsung pulang. Nah, saya harus naik mobil putih lagi ke dalam rumah, ke dalam gang rumah itu. Jadi di mobil putih itu saya rekonsiliasi sama Tuhan. Jadi ya mungkin Tuhan sudah setting gitu ya, di mobil itu tidak ada siapa-siapa pagi itu. Jadi cuma saya doang sama abang supir. Jadi saya duduk di pojok belakang, saya sambil tunduk kepala, saya sambil nangis. Saya bilang, kenapa bukan saya Tuhan? Kenapa bukan saya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang terus saya ucapkan. Dan akhirnya saya menemukan jawaban itu ketika saya lagi jalan itu. Kalau Tuhan mau sesuatu dari saya, oke Tuhan, sekarang saya mau ikut Tuhan. Tuhan maunya apa, saya ikut. Sejak itu perubahan drastis tuh di mindset, terus di tekad, di semangat, semuanya berubah tuh. Dan benar-benar menyadari bahwa aduh, gue udah nggak benar di selama ini nih. Gue mesti berbalik nih. Tuhan itu udah menggantikan gue gitu. Udah harusnya gue loh yang meninggal tuh. Dan gue nggak punya kesempatan untuk bertobat. Nah, tapi gue masih dikasih kesempatan untuk bertobat sama Tuhan. Ayo, gue harus pakai ini. Nah, itu titik baliknya. Setelah proses 5 tahun, rencana Tuhan tergenapi akhirnya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Pas masa-masanya Kapep. Apa sih yang kepikiran orang lagi mau kondangan, mau makan-makan kan, terus numpang mandi dulu, numpang nyuci di kali, malah jadi mengalami keadaan yang luar biasa ya, hidup dan mati. Terus Kapep pas udah mulai berubah menjadi lebih baik, bertobat lah ya kita sebutnya. Bertobat. Apakah Kapep pernah gak sengaja malah sadar itu balik? Iya, balik lagi ke masa kelam itu. Kayak ngerokok gitu ya. Puji Tuhannya sih enggak ya. Tapi waktu awal bertobat itu, pergumulan beratnya adalah berhenti ngerokok memang. Pergumulan berat. Tapi apakah bisa? Bisa. Yang penting kita punya kemauan itu harus benar-benar bulat gitu ya. Bahwa gue udah nggak pengen lagi balik ke dosa-dosa yang lama. Itu sih. Ya pernah satu kejadian misalnya, kalau habis makan ngerokok misalnya. Nah, saya pernah bolak-balik dari rumah ke warung itu cuma gara-gara mau beli rokok 1 batang habis makan gitu kan. Udah sampai depan warung mau beli, hati itu ngomong, ngapain lu beli? Lu kan udah diselamatkan. Akhirnya udah nggak usah jadi beli lah. Begitu jalan pulang sampai depan rumah, ngapain lu nggak jadi beli? Kan sambil nemenin perjalanan pulang lu bisa 1 batang habis gitu. Akhirnya balik lagi. Sampai depan warung, ngapain lagi gua kesini? Akhirnya balik lagi. Akhirnya menentukan sikap, oke, tidak sama sekali. Hati itu sebenarnya suara Roh Kudus ya Kak. Kalau menurut Kapep, Roh Kudus ini apa sih sebenarnya dalam hidup kita nih? Dalam hidupnya Kapepson gitu. Iya, Roh Kudus itu menginsafkan sih ya. Roh Kudus menginsafkan. Nah, dari kitanya ada action. Lalu ya kalau ya itulah lengkap ya gitu ya. Kalau Roh Kudus menginsafkan, kitanya action, ya saya rasa sih
itu sebuah pertobatan gitu ya. Berarti teman-teman kalau misalnya mungkin banyak cerita yang kita jangan mengarah ke rokok dulu deh, yang lihat-lihat ke hal-hal kecilnya kayak misalnya malas gitu kan. Jadi malas bisa berdampak kemana aja, bisa mulai sekarang kalau misalnya tugas kita malas yang nggak kekumpul, ke depan nanti kalau misalnya kita malas kerja ya nggak bakalan diambil sama HRD-nya kan. Jadi kalau teman-teman merasa udah nggak sesuai, udah nggak pas, ini waktunya teman-teman untuk menyadarinya, untuk mengambil langkah, untuk merubah dirinya dengan cara ya balik lagi ke Tuhan gitu ya Kak Pep ya. Balik lagi ke fokus kita. Nah, untuk yang terakhir nih Kak Pep, kita mau dengar sedikit pesan Kak Pep untuk remaja kayak kita ini ya. Agar tidak salah dalam mengambil langkah. Iya, anak-anak remaja, kakak sih berharap ini kan masa-masa kamu menemukan jati diri, mencoba banyak hal. Jadi masa-masa remaja itu adalah masa-masa butuh teman sebetulnya. Mintalah bimbingan atau tuntunan dari orang yang lebih dewasa untuk menemani, bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani. Jadi ketika kamu ingin melakukan sesuatu, pertimbangan orang dewasa itu akan memberitahu kamu, lakukan ini tapi caranya begini. Kan kalau kita tanpa pemandu kan, kesalahan saya adalah saya mencari tahu banyak hal tanpa pemandu. Jadi seringkali kan anak-anak remaja kan terjerumusnya di situ. Wah, yang ini nih, coba tanpa ada bimbingan dari orang dewasa, akhirnya salah jalan, salah menemukan hal-hal yang baru. Nah itu, jadi masa-masa yang menyenangkan ini di remaja ini, masa-masa usia remaja, masa-masa kamu butuh ditemani, Di-mentor ya. Di-mentor. Ya sama orang tua atau sama kakak-kakak yang kamu percayai, yang pasti harus ada orang dewasa untuk menemani masa remaja kamu, sehingga kamu bisa keluar dari masa remaja yang menyenangkan ini. Kalau dari pergaulan gimana Kak Pep? Komunitas gitu? Ya, jangan tinggalkan pergaulan, apalagi komunitas gereja. Itu akan menjaga kamu terus ada di dalam komunitas kerajaan Tuhan gitu ya. Ya pasti akan saling menguatkan, ada saling di sana, saling menasihati. Nah, jangan salah pilih pergaulan. Karena di Matius itu ada ayat pergaulan buruk dapat merusak kebiasaan baik. Aku jadi ingat sama sesuatu cerita. Kalau misalnya teman-teman salah dalam mengambil pergaulan, bukan teman-teman yang bisa membawa dampak. Mungkin kita sebagai orang Kristen diarahkan untuk menjadi terang garam dunia ya. Tapi kalau misalnya kitanya sendiri aja nggak bisa menjadi dampak, nggak bisa kasih sebuah perubahan, maka kita bakalan ke bawah arus dan kita yang jadi ngikutin tingkah-tingkah teman kita. Jangan sampai salah mengambil langkah. Mungkin ini kan perihalnya tentang kenikmatan dunia, tentang kedagingan ya Kak Pep ya. Hal-hal dunia itu selalu ada yang baru, nggak pernah ada habisnya. Tapi kalau misalnya kerajaan surga pasti akan indah pada waktunya. Semua itu tentang proses ya. Proses. Nah, kesimpulan dari podcast kita hari ini ya tentang remajaku bukan remajamu dari Kak Pep ini, terima kasih banyak ya Kak Pep ya untuk waktunya, telah meluangkan waktu untuk datang ke podcast ini. Teman-teman, aku cuma mau mengingatkan, pertama kita harus fokus dari pergaulan kita. Karena pergaulan dapat menentukan semuanya. Terus yang kedua dari sikap kita sendiri, dari perbuatan kita. Lalu ketiga dari fokus kita. Teman-teman jangan terlalu banyak fokus ke manusia. Mungkin manusia emang terlalu banyak menuntut sih ya, Sam ya. Tapi kita ubah fokus kita ke Tuhan, karena semuanya itu dari Tuhan dan semua dari Dia, untuk Dia, dan untuk kemuliaan Dia. Gitu aja sih teman-teman. Oke, aku mau ngingetin teman-teman, jangan lupa subscribe, comment, dan share di YouTube channel kita Light Generation. Dan jangan lupa dengerin podcast kami juga di Spotify dan juga Anchor. Sekian dari kita di cerita kita minggu ini. Dadah. Terima kasih Kak Pep ya untuk waktunya. Bye bye teman-teman semua.